kita dapat menemukan banyak sekali orang yang akhlaknya menyimpang disebabkan oleh pendidikan waktu kecil yang salah atau tidak tepat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang mengajarkan anak akan akhlak mulia. Semoga melalui pembahasan kali ini Allah subhanahu wa ta'ala menambahkan hidayah kepada kita semuanya. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mengajarkan akhlak mulia kepada seorang anak adalah sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh orang tua. Karena dengan pembentukan akhlak yang ditanamkan sejak dini, tentunya akan membuahkan landasan yang kuat yang tertanam dalam jiwa seorang anak. Rasulullah SAW begitu memperhatikan dalam pendidikan anak dan juga pembentukan karakter akhlak yang mulia. Anas radhiyallahu anhu menuturkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi bahwa Nabi SAW bersabda, "Wahai anakku, jika engkau mampu membersihkan hatimu dari kecurangan terhadap seseorang, baik di pagi hari maupun di petang hari, maka lakukanlah." Kemudian beliau melanjutkan, "Wahai anakku, yang demikian itu adalah termasuk sunnahku. Maka barang siapa yang menghidupkan sunnahku, berarti dia telah mencintaiku. Dan barang siapa yang mencintaiku, niscaya akan bersamaku di dalam surga." Pendengar yang budiman, perhatikanlah bagaimana Nabi SAW mendidik anak-anak, baik di pagi hari maupun di petang hari, agar mereka tetap memiliki hati yang suci, berjiwa bersih, bahkan berlapang dada, sebagai bentuk persiapan mereka untuk menghadapi suatu hari yang tidak berguna lagi harta benda maupun anak, kecuali mereka yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang bersih. Pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tahukah makna mendidik anak agar di pagi hari dan di petang hari mereka memiliki hati yang bebas dari kecurangan terhadap seseorang? Mari kita lihat hadis berikut ini agar kita mengetahui maknanya dengan makna yang benar. Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau pernah berkata, ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah SAW, tiba-tiba beliau bersabda, akan muncul kepada kalian seorang lelaki calon penghuni surga. Maka muncullah seorang lelaki dari kalangan Ansor, dan dari jenggotnya masih menetes air dari bekas wudunya, seraya menjinjing terompahnya di tangan kiri. Lantas lelaki itu melakukan hal serupa sebanyak 3 kali dalam 3 hari berturut-turut. Maka di hari ketiga, setelah Nabi SAW beranjak, Abdullah bin Amr bin As mengikutinya dan meminta izin kepadanya untuk menginap di rumah lelaki itu selama 3 malam. Maka lelaki itu pun mengizinkannya. Lalu Anas bin Malik radhiyallahu anhu melanjutkan, Abdullah telah bercerita bahwa selama 3 malam dia telah menginap di rumah lelaki itu. Ternyata Abdullah tidak melihat lelaki itu melakukan sholat malam sedikit pun. Akan tetapi, bila ia terjaga dari tidurnya dan mengubah posisi tidurnya di atas peraduan, maka dia selalu berzikir menyebut nama Allah dan bertakbir sampai waktu ia bangun untuk menunaikan sholat subuh. Lalu Abdullah berkata, hanya saja saya tidak pernah mendengarnya mengucapkan apapun kecuali kebaikan belaka. Maka setelah 3 malam berlalu, aku hampir saja meremehkan amal perbuatan lelaki itu. Lalu aku berkata, wahai hamba Allah, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda tentangmu, bahwa akan muncul kepada kalian seorang lelaki calon penghuni surga. Lalu muncullah engkau
Dan hal ini terjadi sebanyak 3 kali selama 3 hari berturut-turut. Aku pun ingin menginap di rumahmu untuk melihat apa saja amalanmu, agar aku bisa mengikuti jejakmu. Akan tetapi, ternyata aku lihat kau tidak melakukan banyak amal seperti yang kuperkirakan sebelumnya. Karenanya apakah yang menyebabkan engkau dapat mencapai kedudukan mulia seperti yang digambarkan oleh Rasulullah SAW? Maka lelaki itu menjawab, tiada lain yang kulakukan hanyalah seperti apa yang telah kamu lihat. Hanya saja, aku tidak pernah terbesit dalam hatiku perasaan curiga terhadap seorang pun dari kalangan kaum muslimin. Dan tidak pula ada rasa iri terhadap seseorang karena kebaikan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada dia. Maka Abdullah bin Amr bin As pun berkata, inilah penyebab yang mengantarkanmu hingga dapat meraihnya. Dan itulah yang belum kami mampu melakukannya. Pendengar yang budiman, apa pelajaran yang dapat kita petik dari hadis tersebut? Imam Ibnu Qayyim rahimahullah beliau berkata, di antara aspek yang sangat penting diperhatikan dalam sebuah pendidikan anak adalah masalah akhlak. Sebab anak akan tumbuh sesuai dengan kebiasaan yang ditanamkan oleh orang tuanya di masa kecilnya. Misalnya dia berkata kasar, suka marah, keras kepala, terburu-buru, ceroboh, ataupun cepat emosi. Maka bila sudah demikian, orang tua akan sulit menghilangkannya ketika anak telah dewasa. Semua akhlak buruk itu akan berubah menjadi sifat dan karakter yang tertanam dalam dirinya, meskipun dia telah berusaha keras untuk menjauhinya. Sifat itu suatu saat akan muncul lagi. Oleh karena itu, pendengar yang budiman, kita dapat menemukan banyak sekali orang yang akhlaknya menyimpang disebabkan oleh pendidikan waktu kecil yang salah atau tidak tepat. Demikian juga anak harus dijauhkan dari kebiasaan berkumpul dalam perbuatan sia-sia atau perbuatan yang batil, seperti nyanyian, mendengarkan kata-kata kotor, dan ucapan yang buruk. Bila anak telah terbiasa mendengarkan hal yang tidak baik, maka ia akan kesulitan menjauhinya ketika dia dewasa. Dan orang tua pun niscaya akan kesulitan menyelamatkan akhlak anak mereka jika telah dewasa. Mengubah kebiasaan merupakan perkara yang sulit. Perlu perbaikan karakter sejak dini untuk mengubah suatu kebiasaan. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang tua wajib menjauhkan anak dari meminta-minta. Sebab bila ini telah berubah menjadi karakter, maka ia akan tumbuh menjadi orang yang senang meminta-minta, bukan menjadi orang yang suka memberi. Dan sebaliknya, anak harus dibiasakan senang berkorban dan juga senang memberi. Bila orang tua hendak memberi sesuatu, sebaiknya diberikan kepada anaknya, agar anak yang menyerahkan barang itu kepada orang yang diinginkannya. Agar anak merasakan manisnya memberi, serta menjauhkan anak dari kebiasaan berdusta dan berkhianat. Itu lebih besar manfaatnya daripada menjauhkannya dari racun yang bisa membunuhnya. Sebab pendengar yang budiman, bila anak tumbuh menjadi orang yang suka berbohong dan khianat, maka rusaklah kebahagiaannya di dunia dan di akhirat. Ia tidak akan mendapatkan kebaikan dunia dan di akhirat. Lalu anak juga harus dibiasakan agar tidak meludah atau mengeluarkan ingus di majlis-majlis, menguap di hadapan orang, membelakangi mereka, bertumpang kaki, atau bertopang dagu, serta menyandarkan kepala ke lengan, karena sikap-sikap seperti ini menunjukkan pelakunya sebagai seorang yang pemalas. Dan anak harus dibiasakan menghormati orang yang lebih tua, meluaskan tempat duduk bagi orang yang lebih tua, duduk di hadapan orang yang lebih tua dengan sopan, dan tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, serta tidak bergaul dengan orang yang terbiasa mengeluarkan kata-kata jorok ataupun kata-kata kasar. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.